Cerita Tampun Jua. Tampun Jua sendiri berada di hulu sungai Sekayam, Kabupaten Sanggau, tepatnya di hulu Kampung Segumun, Kecamatan Noyan. Di masa lalu, mereka hidup dan bergabung dengan kelompok serumpun Iban lainnya dan bergabung dengan masyarakat Panggau Banyau yang akhirnya disebut orang Nagarai, Panggau, atau orang Menunua. Tampun Jua merupakan tempat pertemuan dan gabungan bangsa Dayak dalam rumpun Iban. Sebelum di Tampun Jua, masyarakat Panggau Banyau hidup di daerah Bukit Kujau dan Bukit Ayau di sekitaran Kapuas Hulu. Kemudian pindah ke Air Berurung, Balai Bidai, Tinting, Tinting Lalang Kuning, dan Tampun Jua. Mereka hidup mencapai zaman kemasan atau kejayaan. Dalam 30 buah rumah panjai atau rumah panggung yang panjang dan 30 buah pintu utama dengan kehidupan aman dan damai. Tampun Jua berasal dari kata tampun dan jua, namun ini terkait dengan peristiwa atau sejarah yang merupakan peringatan akhir terhadap suatu larangan atau mali. Tampun sendiri adalah suatu kegiatan pelaksanaan eksekusi terhadap dua orang pelanggar adat karena kawin mali dengan cara memasung telentang dan satunya ditelungkupkan menjadi satu pada pasangan yang telentang tersebut. Kemudian dari punggung yang telungkup dihujamkan bambu runcing, kemudian keduanya dihanyutkan di sungai. Kesalahan tersebut dikarenakan keduanya terlibat dalam perkawinan terlarang dengan sepupu sekali atau mandal. Laki-laki bernama Jua dan perempuan bernama Lemai. Eksekusi dilakukan oleh seorang yang bernama Lujun atau Algojo pada ketemenggungan guntur berdendam lam sepagi atau jempa. Akhirnya tempat tersebut dinamakan Tampun Jua. Penggolongan masyarakat Tampun Jua di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama bangsa Masuka atau Suka, yaitu suku kaya atau puri raja yang hidupnya berkecukupan atau kaya dan termasuk kerabat orang penting atau puri raja. Yang kedua bangsa Meluar, kaum bebas atau masyarakat biasa. Yang ketiga bangsa Melawang, kaum miskin atau masyarakat biasa. Selain terbagi 3 tingkat golongan masyarakatnya, penduduk Tampun Jua juga mengatur kehidupan mereka dengan membentuk pemimpin-pemimpin di setiap rumah panjang atau kampung yang disebut temenggung. Tugas temenggung mengatur kehidupan ke arah teratur dan lebih baik. Selain itu, kehidupan Tampun Jua juga erat hubungannya dengan kehidupan ritual dan keagamaan. Mereka mempercayai keturunan mereka berasal dari sepasang suami istri yang bernama Tampun Manurun atau laki-laki dan Pukat Megawan perempuan. Kedua orang tersebut merupakan simbol terciptanya manusia pertama di dunia. Embun Manurun dan Pukat Megawan memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Anak yang pertama bernama Puyang Gana atau roh bumi atau penguasa tanah, meninggal sewaktu lahir. Puyang Gana lahir tidak seperti kelahiran manusia normal. Ia mempunyai kaki 1, tangan 1, dan lahir dalam keadaan meninggal. Karena mempunyai tubuh yang tidak lazim atau jelek, ia diberi nama Gana. Ia dikubur di bawah tangga. Ketika ada pembagian warisan, ia datang dalam rupa yang menyeramkan atau hantu dan meminta bagiannya. Karena suatu alasan, akhirnya ia mengklaim dirinya sebagai penguasa seluruh tanah dan hutan. Yang kedua, Puyang Belawan, lahir secara normal seperti manusia biasa. Yang ketiga, Dara Genduk,
anak perempuan, lahir kerdil, mempunyai tangan dan kaki yang pendek. Oleh sebab itu disebut darah genduk. Yang keempat, Bejit Manai, lahir dan mempunyai sedikit kelainan pada bagian tubuhnya, yakni kemaluannya besar. Sebab itulah ia disebut Bejit Manai. Yang kelima, Belang Patung, lahir dan setiap ruas tulangnya belang. Yang keenam, Belang Pinggang, lahir dan mempunyai pinggang yang belang. Yang ketujuh, Belang Bau, lahir dalam keadaan belang dan tubuhnya bau. Yang delapan, Dara Kanta, yaitu perempuan lahir normal tetapi mempunyai cala atau tanda hitam di pipinya. 9. Putung Kempa, perempuan putung keempat lahir dalam keadaan normal, mempunyai tubuh yang indah dan kecantikan yang luar biasa. Yang ke-10, Bui Nasi atau awal mula adanya nasi, lahir langsung bisa bicara dan merengek minta nasi. Inilah awal mulanya orang Panggau Banyau makan nasi. Pada masa itu, kehidupan di Tampun Juah diatur sesuai dengan adat istiadat untuk menjadi bangsa yang besar, kuat dan makmur. Aturan adat berlaku untuk semua masyarakat Tampun Juah dan masyarakat di luarnya. Banyak kelompok masyarakat lain yang bergabung mencari kehidupan yang lebih baik di sana. Di masa itu, kehidupan dan para dewa serta makhluk halus masih terkumpul dan saling berbicara satu sama lain layaknya manusia biasa. Hubungan mereka sangat akrab dan harmonis antara masyarakat Tampun Juah dengan orang Buah Kana atau penduduk Kayangan. Hal inilah yang memberikan berkah tersendiri bagi kejayaan dan kemakmuran Tampun Juah.